Nah, kemudian yang kedua yaitu fungsi gauge. Fungsi gauge itu digunakan untuk membaca sebuah karakter dengan sifat karakter yang dimasukkan tak perlu diakhiri dengan enter. Dan karakter yang dimasukkan tidak akan ditampilkan pada layar. Nah, ini bentuk umum dari fungsi dari gauge. Itu yang pertama nama variabelnya apa, kemudian sama dengan gauge atau kita tulis dengan misalnya gauge saja. Nah, berbeda dengan fungsi dari scanf tadi. Untuk gauge itu hanya sebuah karakter saja atau sifatnya hanya satu karakter saja atau satu huruf saja. Tapi pada saat di program dijalankan, ketika data kita masukkan pada gauge, itu datanya tidak tampil, ya, tidak langsung tampil. Kalau ingin ditampilkan, maka nanti statementnya kita buatkan untuk outputnya. Ya, seperti ini. Ini programnya. Ya. Nah, di sini kita lihat printf masukkan sebuah karakter titik koma. Nah, karakter yang dimasukkan itu nilainya akan tersimpan di variabel karakter, tapi fungsinya di sini gauge. Jadi nilai yang kita tampilkan atau yang kita masukkan itu tidak tampil di layar, ya. Jadi ketika kita masukkan di sini A, maka dia tidak akan terlihat A-nya. Kalau ingin dilihatkan nilai A-nya, maka kita buatkan lagi fungsi printf, ya. Nanti dia akan panggil variabel dari karakter ini, nilainya akan dimunculkan di sini. Nah, kemudian ada lagi getC. Nah, fungsinya hampir sama dengan getC tadi, hanya saja getC itu dia akan tampilkan datanya. Ya, apa yang kita masukkan baik huruf atau angka, ya, itu dia akan tetap tampil di layar. Jadi dia tidak hilang tapi dia tampil. Ya, jadi perbedaannya kalau yang tadi ketika data dimasukkan atau karakternya dimasukkan nilainya A, tidak nilai A tersebut tidak akan muncul di layar. Ya, sedangkan kalau menggunakan fungsi dari getC itu nilainya atau karakternya akan tampil di layar otomatis. Jadi kalau misalnya seperti ini kita menggunakan getC, ya. Jadi ketika nilai kita masukkan misalnya A itu akan tampil langsung, ya, tanpa harus kita tampilkan dengan fungsi printf. Jadi ini dihilangkan nggak masalah, ya, karena datanya sudah otomatis muncul. Nah, kemudian ada lagi fungsi get dan getChar. Kalau get itu digunakan untuk memasukkan data bertipe string, sedangkan getChar itu hanya untuk bertipe karakter saja atau bernilai satu huruf atau angka saja. Nah, di sini ada salah satu contoh program input dan tampilan data sederhana. Nah, di sini saya akan jelaskan saja. Nanti silakan cobakan praktikkan sendiri di komputernya masing-masing. Yang pertama, untuk program ini itu menggunakan dua header, yaitu std.h dan convert.h. Kemudian main, fungsi main ini untuk membuka statement dari program, ya. Kemudian kurung kerawal. Kemudian kita deklarasikan variabel. Yang pertama itu ada variabel umur, ya. Untuk umur kita menggunakan integer karena dia berupa angka. Kalau kita pakai char boleh juga, ya. Karena nilai umur di sini tidak akan diproses, ya. Boleh juga kita menggunakan char, tapi kalau seandainya nilai umurnya diproses, maka kita wajib menggunakan tipe data integer atau tipe data numerik lainnya. Kemudian char nomor BP, jadi ada karakter nomor BP, nama, prodi, dan alamat dan jenis kelamin, ya. Jadi di sini kita sudah batasi berapa karakter yang boleh ditampilkan atau diinputkan di dalam masing-masing variabelnya. Sedangkan jika ini tidak kita gunakan, dia hanya satu huruf saja, maka tidak perlu kita tuliskan berapa batasannya. Kemudian hapus layar. Nah, kemudian kita masuk ke program input datanya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi printf. Kita tampilkan entry judulnya, itu entry data mahasiswa, pindah baris, kemudian printf. Nah, ini kita tampilkan teks nomor BP, titik 2, langsung di sampingnya adalah fungsi scanf. Nah, fungsi scanf di sini nantinya kita akan ketikkan berapa nomor BP. Nah, ketika kita ketikkan dan enter, nanti nomor BP tersebut tersimpan ke dalam variabel nomor BP
NOBP di sini. Nah, di sini formatnya kita menggunakan %s. Kenapa %s? Karena untuk tipe data char-nya itu nomor BP kita menggunakan lebih dari satu huruf. Ya, di sini ada 13 huruf, maka bisa dikatakan tipe datanya adalah string di sini. Ya, char-nya adalah char string. Kemudian printf itu nama mahasiswa titik 2. Ini nanti ditampilkan di layar. Kemudian scanf %s nama. Jadi ketika titik 2 di akhir titik 2 ini kita ketikkan namanya misalnya Muhammad Ikhlas, nama Muhammad Ikhlas itu nanti akan masuk atau tersimpan di dalam variabel nama. Nah, format yang digunakan itu adalah %s karena dia lebih dari satu huruf karakternya. Ya, berarti sifatnya adalah string. Nah, maksimal data yang boleh ditampilkan atau diinputkan itu adalah 25. Kalau lebih dari 25 maka tetap dia akan tersimpan, tapi dia hanya mengambil 25 karakter saja atau 25 huruf saja. Kemudian printf alamat. Nah, ini sama ketentuan dengan yang sebelumnya. Dan program studi juga sama. Jenis kelamin. Nah, karena kita di sini hanya menggunakan satu huruf saja, ya, maka di sini kita gunakan fungsi getch, ya, fungsi getch. Kemudian selanjutnya itu ada umur. Nah, ini juga sama umur, ya. Kemudian terakhir printf itu pindah baris. Nah, kemudian setelah kita inputkan data, secara otomatis dia akan tampilkan di sini di bawahnya langsung. Nah, langsung nanti dia akan tampilkan informasi data mahasiswa, kemudian tampilkan nomor BP mahasiswa. Nah, untuk menampilkan nomor BP-nya itu pertama kita masukkan %s dulu. Nah, kenapa %s? Karena nilai variabel dari tipe data nomor BP ini adalah karakter yang sifatnya string. Maka di sini %f backslash di sini kenapa kita backslash n kan? Karena nanti untuk teks selanjutnya itu harus berada di bawah baris nomor BP ini. Jadi kemudian diakhiri dengan koma, kemudian tipe variabel yang kita gunakan atau yang tersimpan nomor BP tersebut kita tampilkan di sini. Ya. Begitu juga dengan nama mahasiswa %s karena nilainya string, kemudian pindah baris juga. Nah, kita panggil nama variabel namanya agar nanti ketika dijalankan programnya otomatis setelah ketik 2 muncul nilai nama di sini. Kemudian alamat juga sama seperti itu, ya, sampai akhirnya nanti getch dan tutup kurung berawal. Nah, di sini ada keterangan program sedikit ya. Ini ada backslash bintang titik bintang backslash. Ya, seperti ini. Slash bintang menampilkan data, tutup bintang dan tutup dengan backslash juga. Nah, ini sifatnya hanya komentar saja, jadi tidak ada pengaruhnya dengan program nantinya. Ya. Nah, dari beberapa contoh program yang ada di slide tadi, ini sudah saya buatkan programnya. Kita akan cobakan ya. Ini yang pertama. Nah, ini program yang pertama tadi. Ini saya copy paste saja supaya lebih cepat. Nah, ini saya jalankan. Nah, ini untuk program yang pertama, ini kita coba masukkan nilainya misalnya 45. Maka nanti dia akan tampilkan nilainya hurufnya adalah D. Kemudian untuk program selanjutnya, coba sini kita jalankan. Misalnya kita masukkan diberikan nilainya 50, di sini 25. Ini hasilnya 625. Untuk dua segitiganya. Nah, kemudian kita coba lagi yang selanjutnya, ya. Sebenarnya kita masukkan karakternya A di sini. Nah, dia tidak tampil A-nya di pertama ini, dia tersimpan, tapi dia akan tampilkan di printf,
ya, karena untuk perintah get ini data yang kita masukkan itu tidak tampil di layar. Nah, kalau ingin ditampilkan maka kita gunakan perintah printf. Kemudian selanjutnya yaitu ini. Nah, ini untuk yang get C. Perbedaannya dengan get tadi adalah kalau get itu dia tidak tampil di layar, ya. Sedangkan untuk get C dia otomatis tampil di layar langsung. Misalnya kita berikan A. Nah, A ini tetap dia ada di fungsi yang pertamanya, ya, untuk ini. Dan untuk fungsi printf dia juga ditampilkan. Ya. Beda dengan tadi, kalau yang tadi A di sini dia tidak ada, ya, tapi dia tersimpan datanya di dalam variabel. Kemudian untuk contoh ini, dan ini nanti kita bisa gunakan untuk rapikannya, ya, bisa gunakan \t nantinya. Nah, ini saya contohkan saja. Nah, ini hasilnya. Nanti kalau ingin rapikan, silakan nanti gunakan \t di sini. Misalnya ini \t, ya. Ini juga \t. Nah, ini juga \t. Nah, kebetulan di sini saya gunakan 2. Ini saya cobakan aja dulu. Nah, nanti yang lainnya silakan ditambahkan lagi biar lebih rapi nanti. Jadi cukup sekian untuk materi kali ini. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.